Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ingin menyampaikan presentasi yang akan saya sampaikan yaitu presentasi UAS dari mata kuliah Etika Profesional Sistem Informasi yaitu Cybercrime, di mana saya mengambil judul Phishing berkedok dokumen resmi yaitu ancaman file PDF dan gambar dalam penipuan digital. Nah, di sini kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena memang saat-saat ini memang rentan sekali terkait untuk ancaman-ancaman seperti manipulasi atau phishing dengan file PDF dan gambar karena memang dari jumlah pemakai handphone saat ini kan banyak ya. Sering terjadi hal-hal tersebut dan memang sudah berkali-kali terjadi dan itu mungkin perlu edukasi untuk penanggulangannya. Pertama, untuk kelas ini itu kelas SI 801, prodinya itu PJJ Sistem Informasi, dosen pengampunya itu Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom dan Mkom. Perkenalkan nama saya Rifki Kurniansyah, NIM saya 22010101010105. Oke lanjut. Yang pertama itu ada apa itu phishing berkedok dokumen resmi. Phishing berkedok dokumen resmi itu yaitu sebuah metode penipuan digital yang menggunakan file PDF, fake atau tautan palsu, di mana mereka menyamar sebagai dokumen resmi seperti surat bank, undangan resmi, konfirmasi hadiah, dan lain-lain. Nah, ini bertujuan mereka tuh untuk apa? Mereka tuh untuk mencuri data pribadi seperti KTP, rekening, atau OTP dan paspor dan uang korbannya seperti itu. Jadi di mana mereka menyamarkan mengirimkan random ke nomor-nomor tertentu yang mungkin mereka sudah dapat datanya, kemudian mereka kirimkan surat bank berbentuk PDF di mana dokumen tersebut itu sudah terinfeksi malware. Jadi malware itu akan mengirimkan mungkin data-data, mengambil data-data handphone ataupun mengambil OTP dan passwordnya data handphonenya. Nah, mungkin itu seperti itu. Kemudian untuk alasan metode ini efektif. Kenapa disebut efektif? Jadi file terlihat profesional. Jadi mungkin penipuan ini sangat rentan sekali karena logo dan kop surat itu seperti asli. Nah, cap atau tanda tangannya pun palsu. Nah, banyak orang yang belum terbiasa memeriksa detail file. Nah, jadi di mana orang itu dikirimkan main download aja. Nah, kemudian situasi darurat palsu membuat korban tergesa-gesa, kemudian mudah disebar via WhatsApp, email, dan Telegram. Gitu. Karena dari WhatsApp, email, dan Telegram itu tidak ada filterasi terkait dokumen ini ada malware atau tidak. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah modus operandi, di mana bagaimana penipuan ini bekerja, bagaimana sebuah korban itu terkena phishing dari file PDF ataupun file yang dilampirkan secara acak atau dari orang asing. Yaitu pertama, itu pelaku mengirim file PDF atau JPEG via chat, email, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Kemudian korban diminta membuka file penting, kemudian file berisi link palsu, formulir phishing, ataupun memang yang sudah canggihnya tuh dia udah otomatis terinstall di aplikasi Android-nya, kemudian sudah ada seperti keylogger yang dimana data-data kita tuh sudah bisa ditarik sama cybercrime tersebut, orang tersebut. Kemudian file berisi link palsu, korban mengisi data pribadi atau klik link. Nah, ini sangat rentannya di sini karena begitu satu klik bisa saja data handphone itu atau data-data pribadi kita itu tertarik oleh phishing-nya dari aplikasi yang dibuat mereka ataupun mengarahkan sebuah link dan kita mengisi data-data pribadi seperti nama orang tua, kemudian tanggal lahir, alamat, nomor rekening bank dan lain-lain. Nah, yang kelima itu data digunakan untuk pembobolan rekening, pengembali, pengambilalihan akun dan pemerasan. Nah, mungkin ini seringkali terjadi yaitu di pengambilan akun dan pembobolan rekening. Selanjutnya contoh kasus yang pernah terjadi ataupun uh, contoh kasus yang saat ini saya lampirkan itu ada tiga contoh kasus.
Pertama surat PDF berlogo bank. Bank ini saya anggaplah mengambil suatu kasus yaitu Bank BCA yang menginformasikan hadiah 10 juta, meminta login internet banking, kemudian kita melakukan login tersebut. Nah, di situ mereka membuat fake login untuk internet bankingnya. Nah, data-data internet banking kita itu diambil di phishing website fake mereka. Kemudian yang kedua itu contoh undangan pernikahan palsu dalam file JPG. Linknya mengunduh aplikasi berbahaya. Jadi mereka mengirimkan file JPEG, yaitu jangan lupa datang untuk pernikahan. Nah, ternyata file itu adalah file berbahaya karena kita penasaran, orang-orang penasaran siapa sih yang mau nikah. Nah, itu akan membuka otomatis data data tersebut sudah terinfeksi malware ataupun eh, phishing tersebut, aplikasi phishing. Nah, yang ketiga adalah contoh surat BPJS palsu yang meminta transfer dana biaya aktivasi. Nah, ini juga sama. Jadi di mana mereka membuat satu fake digital, yaitu merujuk pada BPJS, yaitu dengan meminta transfer dana biaya aktivasi, misalnya pencairan ketenagakerjaan, dana ketenagakerjaan, mereka minta biaya aktivasi. Nah, karena itu mungkin tertarik kitanya atau bagaimana, nah itu bisa jadi adalah sebuah phishing. Jadi kalau untuk eh, ada yang WA ataupun ada yang orang asing yang tidak dikenal, kita untuk melakukan download file, JPG, dan lain-lain, mohon diabaikan. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu seperti yang di sebelah kiri. Nah, ini adalah surat undangan pernikahan digital Betty dan Rio.apk. Nah, jika kita mendownload, nah dia akan menginstal, otomatis data di handphone kita itu akan tertarik atau akan diambil alihkan oleh hacker ataupun yang melakukan kejahatan kriminal digital ini. Nah, yang untuk kanan ini yaitu adalah file PDF ya dari orang asing yang diberikan menggunakan kata-kata agar kita tertarik untuk mengklik dan lain-lain. Oke, selanjutnya dampak terhadap korban. Di sini dampaknya ada 4 dampak. Pertama adalah kehilangan data pribadi sensitif. Yang kedua, rekening bank bisa dibobol. Yang ketiga adalah pastinya itu ada kerugian finansial langsung. Yang keempat itu adalah rasa malu dan trauma psikologis. Nah, mungkin ya, ini sangat-sangat mempengaruhi mental, keuangan, ekonomi dari seseorang yang terkena phishing tersebut. Maka harus ada penanganannya. Nah, penanganan dari serangan dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah cara mendeteksi dokumen itu palsu. Pertama ada perhatikan alamat email, nomor pengirim, apakah dia orang kita kenal ataupun dia bisa sekarang kan kita bisa ngecek nomor tersebut dengan aplikasi Get Contact. Nah, itu mungkin salah satu bisa menanggulanginya. Kemudian yang kedua adalah cek bahasa dan format tulisan, sering tidak konsisten. Nah, jadi biasanya mereka itu mengenerate tulisan itu dari format, jadi mungkin tulisannya itu agak sedikit rancu bahasa-bahasanya. Nah, itu bisa kita pelajari untuk mendeteksi dokumen palsunya. Yang ketiga itu jangan klik link di dalam file tanpa verifikasi. Nah, sekarang ini WhatsApp itu dia punya verifikasi kalau seandainya ini tuh sedikit berbahaya ataupun PDF ini mengandung malware, maka dia akan verifikasi dilanjutkan atau tidak. Yang keempat itu hubungi pihak resmi melalui nomor resmi. Jadi kalau memang kurang yakin, di situ misalnya dari BCA, apakah benar BCA menawarkan hadiah? Nah, itu bisa langsung konfirmasi di kontak center BCA-nya di situs resmi ataupun di call center resmi, bisa langsung ditelepon. Kemudian untuk pencegahan pribadi, itu pertama jangan terburu-buru membuka file mencurigakan. Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah di semua akun. Entah itu Instagram, WhatsApp, banking, dan lain-lain itu untuk memverifikasi wajah ataupun verifikasi biometrik itu sangat berguna untuk mencegah adanya data pribadi yang akan dicuri. Kemudian pakai antivirus yang bisa memindai lampiran. Mungkin kalau untuk Android dia sudah
versi-versi terbaru ini dia sudah antisipasi dengan antivirusnya terupdate. Kemudian juga kalau untuk Windows, dia sudah ada Windows Defender. Nah, mungkin bisa ditambahkan lagi antivirus yang berbayar, contohnya Kaspersky dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu edukasi keluarga, terutama orang tua, guna mencegah pribadi terkena korban-korban selanjutnya. Jadi, mengapa kita harus mengedukasi orang tua? Karena kan zaman mereka kan teknologi kan agak sedikit kurang memahami. Maka kita yang generasi-generasi muda itu harus memberikan edukasi bagaimana kejahatan digital crime ini bisa terjadi hanya melalui handphone ataupun hanya melalui email seperti itu. Kemudian penanggulangan jika menjadi korban. Nah, ini kalau memang sudah terlanjur yaitu pertama-tama langkahnya itu segera blokir akun dan ganti password. Yang kedua itu lapor ke bank dan meminta pemblokiran rekening. Kemudian simpan semua bukti, chat, email, file yang dikirimkan oleh phishing, oleh orang yang mengirim hackingnya, di screenshot semua, di print kalau bisa, kalau perlu disimpan. Kemudian yang keempat yaitu laporkan ke polisi cybercrime unit atau Kominfo via aduankonten.id. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kaitannya dengan UU ITE, di mana untuk cybercrime digital ini, phishing ini itu masuk ke pasal 28 ayat 1, yaitu menyiarkan berita bohong atau menyesatkan merugikan konsumen. Kemudian terkait juga dengan pasal 35, manipulasi dokumen elektronik agar dianggap asli. Ya, kemudian yang keempat ada pasal 45A, yaitu ancaman pidana 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Kesimpulannya yaitu phishing berkedok dokumen resmi adalah ancaman nyata, mudah terjadi karena tampil profesional. Pencegahannya yaitu untuk memverifikasi, edukasi, dan kewaspadaan terhadap individu masing-masing. Kemudian Undang-Undang ITE memberikan dasar penegakan hukum terkait phishing berkedok dokumen resmi dalam ancaman cybercrime. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Devi Kurniansyah, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.